Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal pada materi revenue recognition. Oke, untuk revenue recognition sendiri itu adalah materi Intermediate Accounting 2. Yang saya tampilkan ini adalah bersumber dari buku Intermediate Accounting FRS Edition yang ditulis oleh Kieso dan rekan-rekan. Baik, kita mulai ke contoh soal. Untuk metode daripada revenue yang yang di recognize over time, salah satunya adalah dengan menggunakan percentage of completion. Nah, untuk percentage of completion sendiri itu biasa juga disebut dengan metode cost to cost basis. Karena di dalam metode pengakuan revenue ini, perusahaan juga mengukur biaya secara andal gitu dalam tiap termin pengakuan pendapatannya. Oke, ada beberapa rumus yang perlu diketahui dalam revenue recognition yang cost to cost basis atau percentage of completion. Yang pertama di ilustrasi 18A1 itu ada persen complete. Untuk persen complete didapatkan dari cost incurred to date dibagi dengan most recent estimate of total cost. Penyebutnya di sini adalah most recent estimate of total cost. Artinya adalah di sini adalah total daripada biaya yang up to date atau yang termutakhir ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk suatu perusahaan, dalam hal ini adalah perusahaan konstruksi, yang memang biaya daripada penyelesaian kontrak dengan pelanggan itu berbeda-beda. Seperti itu. Atau mengalami revisi, maksud saya gitu. Jadi di sini most recent estimate of total cost. Oke, untuk ilustrasi 18A2, di sini revenue to be recognized itu didapatkan dari persen complete dikali dengan estimate total revenue. Lanjut lagi ke ilustrasi 18A3, di sini current period revenue didapatkan dari revenue to be recognized dikurang revenue recognized in prior periods. Oke, kita mulai kepada ilustrasi soal. Hardat Construction Company memiliki kontrak konstruksi yaitu 4.500.000. Ya, di mana kontrak tersebut estimasi total cost-nya adalah 4 juta. Nah, kontrak ini startnya di bulan Juli 2019 dan diperkirakan akan diselesaikan di Oktober 2021. Dan berikut adalah data terkait dengan konstruksi tersebut. Oke, di 2019 kita lihat komponen cost to date artinya sampai dengan akhir 2019 biaya yang terserap itu adalah 1 juta. Estimate cost to complete karena di awal diperkirakan total cost-nya adalah 4 juta, maka estimate cost to complete didapatkan dari total cost, estimate total cost 4 juta dikurang cost to date. Jadi dapatnya 3 juta. Nah, untuk progress billing during the year ternyata diketahui bahwa ada 900.000. Dari 900.000 itu dikoleksi sebesar 750.000. Oke, lanjut ke 2020, di mana cost to date-nya bertambah menjadi 2.916.000. Sementara estimate cost to complete-nya menjadi 1.134.000. Kalau kita jumlahkan antara cost to date dan estimate cost to complete di 2020, ternyata total cost-nya menjadi 4.050.000. Ada revisi dari 2019 ke 2020. Gak masalah ya, kita lanjut. Sementara untuk progress billing during the year di 2020 adalah 2.400.000 dan kas di koleksinya adalah 1.750.000. Nah, sementara di 2021 sudah selesai, berarti cost to date-nya 4.050.000 dan estimate cost to complete-nya sudah tidak ada karena diperkirakan sudah selesai. Oke, untuk progress billing-nya ini berarti sisanya ya dari
dari progress billing 2019 dan 2020 ini adalah 1.200.000. Kemudian cash collected-nya di 2021 adalah 2 juta. Oke, tadi soalnya kita coba lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke, untuk harga kontraknya ini sama di 2019, 2020, dan 2021, yaitu sebesar 4.500.000. Nah, dari kontrak price ini kita kurangkan dengan estimate cost-nya. Yang pertama adalah cost to date-nya, teman-teman. Di sini ada 1 juta, estimate cost to complete-nya ada 3 juta. Nah, estimate total cost-nya adalah 4 juta. Berarti estimate total gross profit-nya adalah 4.500.000 dikurang dengan 4 juta, yaitu 500.000. Nah, untuk persen complete-nya ini didapatkan dari 1 juta cost to date dibagi dengan estimate present total cost, yaitu 4 juta. Jadi 1 juta bagi 4 juta, yaitu adalah 25%. Kita lanjut di 2020, cost to date-nya 2.916.000, kemudian estimate cost to complete-nya 1.134.000. Jadi estimate total cost-nya 4.050.000. Dan estimate total gross profit 2020 450 gitu. Jadi lebih rendah ya karena ada revisi di biaya yang lebih tinggi 50.000. Oke, kemudian di persen persen complete-nya di 2020 untuk cost to date 2020 kita pakai 2.916.000 dibagi dengan 4.050.000. Ini yang perubahan ya, yang sudah diubah di 2020 cost-nya. Sehingga persen komplit di 2020 adalah 72.000. 72% maksud saya. Lanjut ke 2021. Cost to date-nya itu 4.050.000 dan tidak ada lagi estimate cost to complete karena sudah selesai. Estimate total gross profit-nya sama ya, 450.000 didapatkan dari contract price dikurang estimate total cost. Lanjut persen persen complete-nya didapatkan dari cost to date dibagi dengan estimate total cost. Jadi ini sudah 100%. Oke. Dari kertas kerja perhitungan revenue recognition percentage of completion, sekarang teman-teman akan menyusun jurnal umumnya di ilustrasi 18A5. Oke, untuk recording cost dari construction ini seperti ini ya. Debitnya adalah construction in process, kemudian bisa juga ya construction in process ya. Di debit maksud saya 1 juta. Kemudian di kreditnya itu bisa material, kemudian bisa cash, bisa payable, dan lain-lain. Sebesar 1 juta di 2019. Ngambilnya dari cost to date. Oke, nah untuk record progress billing berarti di sini adalah accounts receivable sebesar 900.000, kreditnya kita gunakan akun billing on construction in process sebesar 900.000. Nah, untuk merecord cash collection berarti cash pada accounts receivable sebesar 750.000. Di 2020 untuk merecord cost of construction karena di 2020 cost to date-nya kan 2.916.000, tapi cost to date itu adalah biaya sampai dengan 2020. Sementara di 2020 sendiri kita hanya merecord porsi 2020 saja. Ya, jadi di sini jurnalnya adalah construction in process 1.916.000 di debit, kemudian di kreditnya adalah material, cash, payable, dan lain-lain 1.916.000. Dan angka tersebut didapat dari cost to date 2020 dikurang dengan cost to date 2019. Oke, untuk record
progress billing dan cash collection, jurnalnya sama saja, tapi angkanya silakan ambil dari 2020 ya, seperti itu. Untuk 2021, to record cost of construction-nya, oke, untuk merecord cost of construction di 2021 itu bisa diambil dari estimate cost to complete yang di 2020 atau cost to date 2021, teman-teman bisa kurang dengan cost to date di 2020, menghasilkan angka 1.134.000. Sementara untuk merecord progress billing, itu masih sama accounts receivable pada billing on construction in process 1.200.000. Dan untuk merecord cash collection-nya yaitu cash pada accounts receivable 2 juta. Oke, kita lihat ilustrasi 18A6. Di sini adalah percentage of completion revenue, cost, and gross profit by year. Oke, kita lihat. Revenue di 2019 ya, to date-nya adalah 4.500.000 dikalikan dengan 25%. 25% itu kita dapatkan dari sini teman-teman, dari perhitungan yang awal. Persen komplit tahun pertama 25%, tahun kedua 72%, dan tahun ketiga sudah 100%. Oke, revenue-nya 4.500.000 dikalikan dengan 25%. To date-nya 1.125.000 dikurang dengan cost to date-nya 1 juta, gross profit-nya 125.000 untuk tahun tersebut ya. Terus kemudian recognize in current year-nya itu sama juga 1.125.000 dikurang dengan 1 juta, hasilnya adalah 125.000. Di 2020 revenue-nya adalah 4.500.000. Nah, untuk progres sampai dengan 2020 itu adalah 72%. Sehingga sampai dengan 2020 atau to date berarti revenue-nya adalah 3.240.000 dan cost-nya didapat dari informasi sebelumnya adalah 2.916.000 sehingga gross profit to date adalah 324.000. Nah, sementara untuk yang recognize in prior periods-nya, ini teman-teman bisa ambil saja dari yang 2019 yang kolom paling kanan. Ini akan masuk ke recognize in prior periods untuk 2020. Lanjut lagi, untuk 2021, to date-nya itu sama ya. Ini dapat dari 4.500.000 dikali dengan 100%. Oke, dapatnya 4.500.000 sesuai dengan kontrak yang full ya, karena sudah 100%. Dan cost-nya juga sudah full 4.050.000 sehingga gross profit-nya adalah 450.000. Nah, untuk recognize in prior years di 2021, ini teman-teman ya bisa ambil juga ya angkanya dari sini. Oke. Nah, sebelumnya kan sudah 3 juta ya, 3.240 dan cost-nya sudah 2.916.000. Nah, berarti yang di-recognize tahun tersebut, kalau untuk 2021, 2021 itu adalah 1.260.000 untuk revenue-nya. Nah, sementara untuk cost-nya adalah 1.134.000. Ya, tinggal teman-teman selisihkan aja ya dari revenue to date sama revenue recognized in prior years, dapatnya adalah recognized in current year. Seperti itu. Jadi gross profit yang direcognize in current year 2021 adalah 126.000.
Oke, kita lanjut. Kalau di awal yang di jurnal adalah terkait dengan biaya konstruksi ya. Kalau sekarang kita akan menjurnal terkait dengan pengakuan pendapatannya. Oke, di sini teman-teman untuk merecognize revenue dan gross profit dipakai akun construction in process untuk mengakui gross profit, terus kemudian construction expense juga ada di debit gitu. Kalau construction in process-nya didapat dari gross profit 125.000. Construction expense-nya adalah 1 juta. Oke, sebentar bisa ambil dari sini ya. Dari yang recognize in current year 125.000, 1 jutanya silakan ambil dari sini. Oke, nah tadi kreditnya adalah revenue from long term contract sebesar 1.125.000 ada di sini. Oke, untuk tahun 2020 jurnalnya masih sama di debit construction in process merepresentasikan gross profit, kemudian debitnya lagi construction expense dan kreditnya revenue from long term contract. Dapat angkanya dari sini teman-teman dari recognize in current year tapi pilih yang 2020. Ini gross profitnya, kemudian ini cost-nya dan ini total revenue yang direcognize di tahun tersebut. Di 2021 sama juga ngambil angkanya untuk gross profit ambilnya dari recognize in current year. Oke, nah kemudian untuk cost-nya silakan ambil yang 1.134.000, untuk revenue-nya yang 1.260.000. Nah, berarti teman-teman karena sudah komplit ya untuk apa namanya untuk biaya konstruksinya, sudah selesai juga ya di 2021, maka ada tambahan jurnal untuk merecord completion of the contract dengan cara mendebitkan billing on construction in process sebesar 4.500.000, kemudian construction in process 4.500.000. Oke, baik teman-teman, berikut adalah ilustrasi 18A8. Oke, di mana ini adalah mutasi daripada construction in process ya. Dari akun construction in process, jadi di debitnya 4.500.000, kemudian ditutup ya di kredit 4.500.000 karena proyeknya sudah close. Oke, nah ini adalah perhitungan atau computation of unbilled contract price pada 31 Desember 2019. Jadi caranya adalah 4.500.000 dikali dengan 1 juta dibagi dengan 4 juta. Oke, terus kemudian dikurangi dengan billing to date. Berarti unbilled revenue-nya adalah 225.000. Oke, ini adalah figur dari laporan keuangan di 2019 untuk income statement-nya ada revenue from long term contract 1.125.000, kemudian ada cost of construction 1 juta dan gross profit-nya adalah 125.000. Kemudian untuk statement of financial position, current asset-nya ada inventory itu yang terdiri dari construction in process ya 1.125.000. Kemudian dikurangi dengan billing yaitu 900.000. Jadi ada cost and recognized profit in excess of billing 225.000. Sementara accounts receivable-nya itu kan kita tagih
900.000 ya di 2019 dan dibayar 750.000. Berarti sisa accounts receivable-nya adalah 150.000. Oke, teman-teman, sekian penjelasan yang bisa saya berikan terkait dengan contoh soal daripada metode revenue recognition percentage of completion. Untuk contoh soal dengan metode cost recovery akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.